Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hikam bab 9, penjelasan tentang beramal agar termasyhur. Idfi wujudaka fi ardil humuli fama nabata mimma lam yudfal la yatimmu nataijuhu. Tanamlah wujud dirinya pada tanah yang dalam, karena tidak akan tumbuh suatu tanaman pun apabila ia tidak ditanam. Syekh Ahmad At-Taillah mengingatkan, tidak ada amal perbuatan yang lebih berbahaya dari keinginan beramal agar termasyhur. Karena perbuatan itu walaupun demi untuk kebaikan namamu, akan tetapi bertolak sebagai amal yang ikhlas. Keinginan agar terkenal sebagai ahli ibadah, apalagi diikuti dengan kehendak lain yang bukan ibadah, akan membawa si hamba menjadi angkuh dan lupa diri. Karena di saat tertentu musuh manusia yang bernama iblis akan mudah merasuk ke dalam hati anak Adam yang kelak dapat menghancurkan diri dan imannya. Memilih kemasyhuran melalui amal ibadah sangat bertentangan dengan tujuan ibadah itu sendiri. Beramal ibadah hanya untuk mencari kemasyhuran ibarat menanam benih di tanah yang dalam. Tidak akan menumbuhkan hasil yang baik karena akan mudah goyah dan roboh. Ibrahim bin Adam mengingatkan pula bahwasannya perbuatan ingin kemasyhuran melalui ibadah adalah terlalu mencintai dunia dan kedudukan. Abu Ayyub Al-Baktiyani mengingatkan bahwasanya Allah tidak membenarkan seorang berlaku demikian kecuali ia merahasiakan dan tidak menyiarkan amal ibadahnya. Seorang telah mengatakan bahwa seorang sufi yang bernama Bashar ibnu Haris mewasiatkan kepadaku, janganlah keinginanmu untuk dikenal akan menghilangkan nilai agamamu, dan karenanya tidak akan menerima kemanisan di akhirat. Sesungguhnya keinginan agar terkenal dengan cara ibadah kepada Allah adalah perbuatan yang kerdil dan kotor. Karena orang seperti ini jelas-jelas tidak mengenal dirinya sebagai hamba Allah. Sebab seorang hamba yang mengenal dirinya, maka seharusnya ia tawadu dan tidak memamerkan kelebihan ibadahnya. Sebab dengan tawadu, ia akan mampu membersihkan dirinya dan mengangkat ke makom yang tinggi, serta mendapatkan kecintaan yang sebenar-benarnya. Keinginan untuk dikenal sebagai ahli ibadah telah membuat cacatnya ibadah dan rusaknya amal. Nabi Isa alaihi salam bertanya kepada sahabat-sahabatnya, di mana biji itu tumbuh? Sahabat-sahabatnya menjawab, di bumi. Nabi Isa pun menjelaskan pula bahwasanya hikmah tidak akan tumbuh melainkan di kedalaman hati, seperti kedalaman bumi. Biji yang akan tumbuh menjadi batang dan buah lahir dari tempat orang lain tidak tahu keberadaannya. Tersembunyi di balik bumi, akan tetapi ia memberi manfaat kepada manusia dan alam sekitarnya tanpa mengatakan apa-apa tentang pertumbuhannya itu. Nabi Muhammad SAW mengingatkan bahwasanya ibadah sholat dan lainnya yang paling mulia dan indah ialah melakukannya dengan sempurna dan orang lain tidak mengetahuinya. Ibadah yang dirahasiakan adanya. Banyak kisah-kisah sahabat dan para waliullah yang menceritakan kebesaran jiwa dan keagungan martabat ibadah mereka yang tidak suka amal ibadahnya dipamerkan atau dirinya dikenal orang sebagai ahli ibadah. Berusaha menghindarkan diri dari kemasyhuran duniawi yang rendah. Ia lebih mengkhususkan dirinya dalam ibadah yang tersembunyi serta meninggalkan keramaian duniawi yang bisa merusak amal ibadah dan merendahkan martabatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pengalaman dan penghayatan rohani yang suci menghendaki seorang hamba dalam ibadah
lebih mengutamakan mencari ridho Allah dari ridho manusia. Keabadian yang sesungguhnya dan kenikmatan ibadah yang sebenarnya berada dalam keheningan, jauh dari hiruk-pikuk yang akan membuat ibadah menjadi rusak. Cara yang paling baik untuk menghilangkan rasa riya karena ingin kemasyhuran diri dari seorang hamba ialah dengan menanamkan rasa tawadu dan rasa malu di dalam hatinya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pamer amal tidak hanya merusak keimanan, akan tetapi akan mencemari hati manusia dengan bercak-bercak hitam yang kelak akan menutupi seluruh permukaan hatinya. Akibat lainnya ialah lahirnya rasa angkuh yang merendahkan jiwa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang berendah diri, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkatnya kepada martabat kemuliaan. Barang siapa berlaku angkuh, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan merendahkan martabatnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada orang takwa, lagi suka menyamarkan dirinya dan ketenaran dunia. Orang-orang ini kalau tak tampak dan pernah dicari, kalau mereka hadir tidak dikenal, hati mereka bagaikan lampu yang selalu menunjukkan arah." Demikian penjelasan tentang Al-Hikam bab 8 tentang beramal agar termasyhur. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.